Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal latihan TKA, Kimia SMA, MA, SMK sesuai dengan kisi-kisinya. Di video kali ini nanti kita akan membahas soal terkait ikatan kimia ya, di part 2. Part 1 kemarin kita udah bahas soal tentang struktur atom, teman-teman bisa cek di playlistnya. Langsung saja kita ke soalnya. Oke, sebelumnya, nah ini materi sesuai kisi-kisi ya. Untuk penjelasan terkait kisi-kisinya, kakak jelasin di part 1, teman-teman bisa cek di sana. Nah ini kakak rangkumkan untuk materi sesuai dengan kisi-kisinya. Struktur atom kemarin udah selesai kita bahas di part 1. Nah sekarang kita akan membahas tentang ikatan kimia. 10 soal udah kakak siapkan sesuai dengan model soal di TKA-nya ya. Langsung saja kita ke nomor 1. Oke. Seorang siswa memanaskan zat padat kristalin. Zat padat kristalin. Kristal ya dia. Putih yang tidak menghantarkan listrik. Setelah dilelehkan, zat tersebut dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Hasil analisis menunjukkan zat ini tersusun dari kation dan anion yang tersusun rapi dalam kisi kristal. Berdasarkan informasi tersebut, ikatan yang terdapat pada zat ini adalah, oke, di sini kita diketahui ciri-cirinya ya. Nah, ini terkait ikatan, teman-teman. Ikatan ion, kovalen, sama kovalen koordinasi yang pertama. Dia zat padat, tidak menghantarkan listrik. Ketika padat, fasanya dia tidak menghantarkan listrik. Setelah dilelehkan, dia dapat menghantarkan arus listrik. Gini ya. Kemudian zat tersebut tersusun dari kation dan anion. Masih ingat ya, kation itu ion yang bermuatan positif, anion itu ion yang bermuatan negatif. Nah, dari sini jelas bahwa ikatannya berarti ikatan ion gitu ya. Nah, mungkin kalau sifatnya yang padatan tidak menghantarkan listrik, kelelehannya menghantarkan listrik, mungkin teman-teman agak awam. Cuman kalau tersusun dari kation sama anion ini jelas ya. Jadi jawabannya ikatan ion. Nah, ini untuk penjelasan lebih detail terkait senyawa ion ini ya. Padatan dia nggak menghantarkan listrik di sini. Namun ketika dilelehkan itu berarti dia dipanaskan tanpa dicampur air ya. Kalau larutan berarti dia dicampur air kemudian dilarutkan. Lelehan dan larutannya dia menghantarkan arus listrik. Ini sifat dari senyawa atau ikatan senyawa yang berikatan ion gitu ya. Untuk definisinya, nah ini kakak jelasin singkat ya. Ikatan ion itu tersusun dari logam dan non-logam. Logamnya nanti bermuatan positif menjadi kation, non-logamnya bermuatan negatif menjadi anion gitu ya. Terjadi karena transfer elektron, ini perpindahan elektron. Yang satu menyerahkan si logamnya ini, non-logamnya nanti menerima gitu ya. Nah, yang melepas atau menyerahkan jadinya ion positif, yang menerima jadinya ion negatif. Contohnya ya ini NaCl ya. Seperti itu. Nah, temannya ikatan ion itu ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen dia tersusun dari sama-sama unsur non-logam. Nanti ikatan terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron ini ya. Nah, kedua elektron atau kedua atom yang berikatan sama-sama menyumbangkan elektron untuk membentuk pasangan elektron ikatan. Nah, ini garis besarnya kalau ion itu serah terima elektron gitu ya, atau transfer elektron ini, kalau kovalen dia pemakaian bersama pasangan elektron. Ini di sini Kak tampilkan soal yang memang lebih ke penerapannya teman-teman, sesuai dengan kisi-kisinya. Jadi enggak yang teori
ikatan yang terjadi antara atom Na dan Cl adalah enggak yang seperti itu ya. Selanjutnya kita ke nomor 2. Oke. Gas amonia NH3 memiliki atom nitrogen dengan satu pasang elektron bebas. Saat amonia bertemu dengan ion H+, atom nitrogen menyumbangkan pasangan elektron bebasnya untuk membentuk ion amonium. Jenis ikatan yang terbentuk antara atom N dan ion H+ tersebut adalah, oke, ini kita gambarkan dulu ya rumus Lewisnya biar teman-teman lebih paham. Amonia di sini dijelaskan dia memiliki satu pasang elektron bebas. Kemudian saat bertemu dengan H+, dia menyumbangkan pasangan elektronnya, ini ya, untuk membentuk ikatan amonium, ion amonium. Jadi kalau kita gambar reaksinya kan H+, ketemu nanti NH3, dia menjadi NH4+ ini ya. Nah, ikatannya apa gitu ya. Di sini sebenarnya udah dijelaskan teman-teman. Dia menyumbangkan pasangan elektron bebasnya. Nah, ini kan definisi dari ikatan kovalen koordinasi ya. Yang C ini teman-teman. Cuman di sini kakak lebih tekankan ke konsepnya. Jadi, misal kita gambarkan H di sini kan dia nggak ada elektronnya ya. Dia H+, H kan valensinya 1, elektronnya 1, karena ada muatannya plus, elektronnya udah lepas. Jadi dia nggak ada elektron sama sekali. Nah, si NH3 ini, N itu kan valensinya punya 5. 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Kemudian ada H di sini, ini ada H. Nah, H di sini valensinya 1 ya, gambarkan pakai silang. Ini juga punya 1, di sini juga punya 1. H di sini berikatan stabil ya, duplet. Ini juga duplet, yang ini juga duplet. Nah, si N tadi kan punya 5. Kemudian dia minta atau memakai juga punyanya masing-masing H1, atas 1, kanan 1, kiri 1, jadi dia punya 8 elektron. Si NH3 ini dia udah stabil dengan oktet gitu ya. Nah, di sini dia punya satu pasang elektron bebas. Di atas ini sudah disebutkan. Ini namanya PEB gitu. Pasangan elektron bebas. Nah, ikatan antara atom H ini dengan N di sini ikatannya apa? Nah, ini masuknya nanti ikatan kovalen koordinasi. Jadi si satu pasang PEB dari NH3 ini nanti digunakan bersama H agar mereka dapat menjadi ikatan kovalen koordinasi gitu ya, bisa bersenyawa. Nanti kalau kita gambarkan, di sini ada H, ada N, ini ada H, di sini ada H, satu pasang, satu pasang, satu pasang. Nah, si N ini dia memberikan sepasang elektron agar bisa dipakai kepada H gitu ya. H bisa memakai satu pasang biar jadi duplet. Nah, si N-nya dia udah stabil dengan oktet. Nah, ini definisi dari ikatan kovalen koordinasi gitu ya. Nah, ini lebih detailnya ya. Oke. Yang ini kakak hapus ya. Nah, kalau mau lebih nanti di itu aja, di pause yang video tadi. Kemudian kalian pahami, kemudian baru ini kakak jelasin terkait kovalen koordinasi. Nah, ini. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang mana kedua elektron yang digunakan untuk membentuk ikatan berasal dari salah satu atom saja. Dari mana tadi? Dari atom N tadi ya. Bukan masing-masing atom menyumbangkan satu elektron seperti pada kovalen biasa. Nah, kalau di kovalen biasa kan masing-masing menyumbangkan pemakaian bersama gitu ya.
Contohnya ya HCl lah. H dengan Cl. H punya 1, Cl punya 7 gitu ya. 7. Nah, H biar stabil dia pinjam 1 duplet, Cl biar stabil dia pinjam 1 untuk menjadi oktet. Nah, ini namanya kovalen biasa gitu ya. Masing-masing atom menyumbangkan 1 elektron. Namun di kovalen koordinasi, pasangan hanya dari salah satu atom saja. Seperti itu ya. Nah, ini kita bahas tentang kovalen koordinasi. Selanjutnya kita ke nomor 3. Dalam padatan logam, atom-atom disusun rapat dengan elektron-elektron valensinya bergerak bebas membentuk lautan elektron. Model ikatan ini menjelaskan sifat logam yang seperti apa. Jadi ini padatan logam ya. Ini definisi dari ikatan logam, teman-teman. Di poin 3 ini ya, muncul di kisi-kisinya. Jadi, padatan logam, atom-atom disusun rapat dengan elektron-elektron valensinya yang bergerak bebas membentuk lautan elektron. Nah, gambarnya, ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Jadi, kationnya atau ion positif dari ion logam, ini ya, dari logam positif-positif ini. Nah, dia dikelilingi oleh lautan elektron. Mana lautannya? Ya, ini yang biru ini, bulat-bulat biru ini. Sehingga elektron kan muatannya negatif, karena adanya lautan elektron ini menyebabkan dia memiliki sifat yang C ini, teman-teman. Dapat menghantarkan listrik dalam keadaan padat. Jadi logam-logam besi, kalau yang sering kita jumpai ya besi-besi di rumah itu, logam-logam, itu kan dapat menghantarkan listrik ya. Yang paling baik ya tembaga. Logam tembaga itu kan yang dijadikan isian dari kabel. Nah, itu karena apa? Karena ada lautan elektron yang mengelilingi logam tersebut atau muatan positifnya. Sehingga dia dapat menghantarkan listrik dengan baik gitu ya. Kalau kita tinjau opsi yang lain, dia mudah larut dalam pelarut polar. Ini bukan ya. Ini sifat dari larutan polar, kovalen polar. Titik didih rendah ini juga bukan. Justru logam ini karena terdapat lautan elektron membuat dia titik didihnya semakin tinggi. Tidak dapat ditempa, ini juga bukan ya. Justru karena ada lautan elektron ini, si ion positifnya dia menempel atau kedudukannya lebih kuat atau tidak mudah bergerak gitu ya. Jadi ketika dia ditempa, hanya lautan elektronnya ini yang bergerak. Beda sama ikatan ion. Kalau ikatan ion ketika dia ditempa atau kena pukulan, nah dia nanti akan rusak. Contohnya ya, kalau di kehidupan sehari-hari kapur tulis itu, kapur papan tulis yang putih, itu termasuk ikatan ion. Jadi ketika kita pukul, itu kan dia langsung patah ya, patah atau rusak. Nah, itu karena susunan ionnya dia tersusun rapi dalam kisi kristal. Jadi ketika dia digeser, yang positif, maka ketemu positif, akhirnya tolak-menolak dan lain sebagainya. Tapi kalau yang logam, tidak seperti itu gitu ya. Karena ya pengaruh lautan elektron ini. Makanya kita bisa buat pisau yang tajam dan lain sebagainya itu kan karena hasil dari penempaan logam tersebut. Bersifat rapuh, ini jelas bukan ya. Seperti itu ya, untuk yang nomor 3. Selanjutnya kita ke nomor 4. Oke, kita ke bentuk molekul, teman-teman. Yang nomor 2 ini ya, bentuk molekul dan kepolaran. Senyawa X memiliki rumus SiH4, sedangkan senyawa Y memiliki rumus NH3.
Berdasarkan teori VSEPR dan data keelektronegatifan, itu ya datanya, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan titik didih antara SiH4 dan NH3? Nah, di sini kan titik didih SiH4 dia punya minus 112 ya. NH3 dia punya minus 33. Di sini kan jelas yang lebih tinggi yang NH3 ya. Selisihnya cukup besar gitu ya. Nah, di sini kita cek opsinya ya, sambil kita latihan menggambar bentuk molekul. Si SiH4, kalau kita gambar, SiH4 itu kan atom pusatnya Si. Kemudian dikelilingi H4 gitu ya. Si itu elektron valensinya kan 1. 1, ulangi H1, 1, ini juga 1, ini juga 1. Nah, Si itu punya 4, teman, elektron valensinya. Nah, jadi pas ya. H stabil dengan duplet, ini duplet, yang ini duplet, ini juga duplet. Si Si dia tadi punya 4 ya, kemudian dia meminjam juga masing-masing H. 1, 1, 1, 1, sehingga dia stabil dengan 8 gitu ya. Nah, dari sini, karena dia nggak ada elektron bebasnya, PeB-nya ya, dia juga simetris, tarikannya sama kuat. Nah, ini masuknya dia kovalen non-polar gitu ya. Kalau kovalen polar bagaimana, Kak? Kalau kovalen polar kan dia tidak simetris. Karena tidak simetris sehingga tarikannya dia tidak sama kuat. Kalau tidak sama kuat, nanti momen dipolnya dia tinggi nilainya atau tidak sama dengan 0. Akibatnya biasanya kenapa tidak simetris? Karena adanya elektron bebas. Gitu ya. Salah satu akibatnya. Nah, di sini SiH4, ini kalau kita gambar bentuk molekulnya, masih ingat ya? Sambil review ya, kan A, X gitu ya. E. X ini menunjukkan pasangan elektron ikatan. Di sini pasangan elektron ikatannya kan ada 1, ini 2 di sini ya yang atas, 3 yang kanan, 4 yang bawah ini ya. Berarti AX4. E itu menunjukkan PeB, ini menunjukkan PeI, yang ini menunjukkan PeB. Ada pasangan elektron bebasnya? Enggak ada ya, maka PeB-nya enggak ada. AX4 ini bentuknya tetrahedral ya. Tetrahedral. Nah, berarti yang ini yang pertama trigonal piramida salah ya nih. Yang opsi A dia berarti tidak tepat. Kemudian kita gambar yang NH3 sebelah sininya ya. NH ada 3 di sebelah kanan kirinya. H punya 1, 1, 1. N itu valensinya 5 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, H stabil, duplet, yang ini juga duplet, stabil, ini juga stabil. N dia juga stabil dengan oktet ya, dia minjem masing-masing 1 dari H. Dia punya 5. Karena di sini tidak simetris, ya kan? Kenapa kok bisa nggak simetris ya? Karena salah satunya ada ini, PeB tadi ya. Dia punya PeB. Maka dia tergolong kovalen polar. Gambar molekulnya atau nanti bentuk molekulnya A, X, X tadi menunjukkan PeI ya. Ikatannya ada berapa? Ada di sini 1 PeI. Ini juga pasangan elektron ikatan, ini juga pasangan elektron ikatan, berarti AX3. E ini menunjukkan PeB, PeB-nya ada 1 ya, berarti AX3E1 atau AX3E. AX3E ini bentuknya trigonal bipiramida. Bipiramida gini ya, atau bipiramida trigonal juga sama. Nah,
Tetrahedral non-polar ini benar. NH3 trigonal bipiramida sama polar. Nah, ini kemungkinan juga benar. Kita simpan dulu ya. Nah, ini teman-teman contohnya ya, rumusnya. Jadi kalau kita lihat tadi, yang tetrahedral ya, pasangan elektron ikatannya 4, yang tadi bentuknya ini ya, SiH4 ini. PeB-nya dia 0, sehingga AX4 namanya tetrahedral atau tetrahedron. Kalau si NH3 tadi, AX3E1, pasangan elektron ikatannya 3, elektron bebasnya 1, namanya piramida trigonal. Ya. Nah, dua ini yang kita acu ya. Yang C, keduanya berbentuk tetrahedral, bukan ya. Yang D, Si4 memiliki interaksi dipol-dipol yang lebih kuat daripada NH3 karena perbedaan elektronegatifan yang lebih besar. Nah, ini juga salah, teman-teman. Jadi, justru yang lebih kuat itu NH3. Kenapa? Nah, ini dijelaskan di opsi yang E. NH3 dapat membentuk ikatan hidrogen, sedangkan SiH4 tidak, sehingga titik didih NH3 jauh lebih tinggi. Nah, ini juga tepat. NH3 itu punya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu apa? Nah, ini Kak jelasin ya. Nah, ikatan hidrogen itu ikatan atau gaya tarik menarik yang kuat antara atom H yang menempel pada atom yang sangat elektronegatif. Ada F, ada O, ada N di satu molekul dengan pasangan elektron bebas pada atom FON di molekul yang lain. Intinya, si H ini kan tadi kalau kita ingat-ingatnya H ketemu elektronegatifan tinggi, ada F, ada O, ada N. Di sini H dengan N, maka salah satu senyawa yang mempunyai ikatan hidrogen ya NH3 ini. Karena dia mempunyai ikatan hidrogen, dia berikatan dengan atom yang elektronegatifannya sangat kuat, si N ini ya, sehingga membuat dia ikatannya tarik-menariknya sangat kuat. Kalau ikatannya sangat kuat, menyebabkan titik didihnya lebih tinggi, gitu ya. Jadi opsi yang tepat yang E, teman-teman. Yang B ini bukan. Kalau dari segi bentuk molekul, benar, cuman kalau kaitannya dengan titik didih, yang lebih tepat itu karena dia punya ikatan hidrogen, gitu ya. Opsi yang tepat yang E. Ini nomor 4 tadi ya. Selanjutnya kita ke nomor 5. Senyawa BeCl2 dan H2O memiliki bentuk molekul dan kepolaran yang berbeda. Manakah analisis yang paling tepat? Nah, kita belajar tentang bentuk molekul lagi ya. Nah, ini Kakak tampilkan sekalian. BeCl2, nah ini teman-teman harus hafal valensinya ya. Jadi Be itu valensinya 2, teman-teman. Kemudian ada Cl di sini Cl. Cl itu valensinya 7 ya, dia golongan 7. A 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl stabil dengan oktet. Cl ini juga stabil dengan oktet. Nah, Be dia punya 2 dan dia pinjam masing-masing 1 ya. Dia stabilnya dengan 4 elektron. Loh, kok nggak oktet? Nah, ini termasuk penyimpangan. Salah satu di penyimpangan kaidah oktet itu contoh penyimpangannya ini BeCl2. Karena memang Be hanya mempunyai 2 elektron valensi gitu ya. Jadi ya nggak masalah. Berarti kita misal gambarkan, ini PeI ya, ini juga PeI. Maka bentuk molekulnya AX. X tadi menunjukkan PeI ya, ada 2. Nggak ada PeB, maka cukup AX2. AX2 itu namanya linier. Nah, ini contohnya BeCl2 juga ya.
berarti dia linier. Nah, apakah dia simetris? Simetris ya. Tarik-menariknya sama kuat kan? Karena simetris, maka dia kovalennya non-polar. Gitu ya. BCl2 linier non-polar. Oke, opsi A bisa kita simpan. Selanjutnya kita ke H2O. H2O itu yang di pusat si O-nya ya. Kemudian ada H, kemudian ada H. Nah, seperti ini. H punya 1, H punya 1. O itu valensinya 6, teman-teman. Di sini Kak. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini H stabil dengan 2 ya. Duplet H stabil dengan 2. Si O 6 kan. Kemudian dia pinjam masing-masing 1 dari H, maka dia stabil dengan oktet. Bentuk molekulnya, formulanya AX. X tadi menunjukkan PI ya, pasangan elektron ikatan. Ada berapa? Ada 1 di sini ikatan, di sini juga 1. Sehingga PEI-nya ada 2. E-nya menunjukkan PEB, PEB-nya juga ada 2 ya. Di sini 1, di sini juga 1. Maka AX2E2. Apa bentuknya? AX2E2 itu ini planar bentuk V. Atau dia juga disebut dengan bengkok gitu ya. Bengkok. Bengkoknya bagaimana? Nah, ini kan kalau digambar ini ada H, ini ada H. Nah, gini ya. Ini kan gambarnya bengkok seperti itu. Ini ada elektron bebasnya. Kenapa kok bengkok? Ya karena ini, teman-teman. Ada elektron bebas di sini sehingga membuatnya dia tarikannya tidak sama kuat dan terdorong ke bawah gitu ya. Menjadikannya dia bengkok. Karena dia nggak simetris, ini kan nggak simetris ya. Ada pengaruh PEB tadi sehingga H2O ini masuknya kovalen polar gitu ya. Berarti H2O bentuknya bengkok termasuk kovalen polar. Nah, berarti opsi yang tepat yang A. Yang nomor 5 ini ya, nomor 5. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, tadi ini terkait bentuk molekul dan kepolaran. Kita ke nomor 6. Nah, kalau yang 1 sampai 5 tadi model yang pilihan ganda. Nah, nomor 6 ini model pilihan ganda yang kompleks. Jadi ada opsi atau di sini Kakak tulis 1 sampai 4, kemudian kita disuruh memilih dia tepat atau tidak gitu ya. Molekul H2O dianalisis menggunakan teori PSEPR dan data sifat fisiknya sebagai berikut. Nah, kita gambar dulu ya H2O ini seperti yang tadi teman-teman. Ada O, dia punya 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada H, di sini ada H. H punya 1, punya 1. Nah, ini stabil dengan duplet, ini stabil dengan duplet, O-nya stabil dengan oktet ya. Nah, di sini bentuknya apa? Tadi ya, di sini kan kelihatan sebenarnya. Meskipun kakak gak nunjukin tabelnya, ini kan kayak huruf V kan. V yang terbalik gitu ya, gini dia. Nah, gini kan. H, ini O. Maka model molekulnya, bentuk molekulnya bengkok atau V-shape ini tepat ya. Karena dia tidak simetris, karena pengaruh elektron bebas ini, ikatannya kovalen polar ini juga tepat, teman-teman. Kemudian, mengandung ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini apakah ada kovalen koordinasi? Nggak ada ya. Dia kovalen biasa semuanya. Nah, ikatan O sama H di sini, H kan menyumbang 1, O juga menyumbang 1. Sama-sama memakai bersama ya. Di sini juga sama. Maka, ini yang tidak tepat nomor 3.
mengalami gaya antar molekul berupa ikatan hidrogen. Nah, ketika H2O ketemu dengan H2O yang lain, terjadi ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen tadi kan ikatan antara atom H dengan atom yang mempunyai elektronegatifan tinggi. Ada F, ada O, ada N. Nah, H ketika ketemu dengan O, nanti jadinya kan contohnya di H2O gitu ya. Yang tadi ada di NH3 ya. Kalau sama F ya ini contohnya nanti HF senyawanya. Maka yang ini tepat. Seperti itu ya. Nah, ini soal yang model pilihan ganda kompleks. Selanjutnya kita ke nomor 7. Oke. Tentang bentuk molekul dan kepolaran juga. Ini bentuk molekul ya. Nah, berdasarkan teori VSEPR, molekul XeF4 dan SF4 memiliki jumlah pasangan elektron di kulit valensi yang sama. Dia punya 6 pasang elektron. Namun, bentuk molekulnya berbeda. Manakah pernyataan yang tepat untuk menjelaskan perbedaan tersebut? Gitu ya. Oke. Nah, ini Kak tampilkan ya. Yang pertama kita gambar dulu tentang XeF4. XeF4. Xe di sini ada Xe, ada F4 mengelilingi gitu ya. F, 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 F. Nah, F itu valensinya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga. Yang ini juga 7. Nah, Xe itu golongan 8A, teman-teman. Dia valensinya ada 8. Si F tadi kan punya 7. Dia butuh 1 kan. Di sini 1. Di sini juga 1. Kita pinjami F-nya. Ini juga kita pinjami F. Ini juga kita pinjami F. Nah, Xe tadi kan meminjamkan 4. Sedangkan dia punya 8. Maka di sini masih ada 1 pasang, 2. Kita gambar di sini lagi ada 1 pasang. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita telaah, masing-masing udah F ini oktet ya. Dia minjem 1 kan di sini. Gambar ikatannya aja ya, biar nggak terlalu banyak. Di sini juga udah oktet, dia minjem 1. Ini juga oktet, dia minjem 1. Yang ini juga oktet, dia meminjem 1. Berarti XeF4 PeB-nya, ulangi, PeI-nya dia punya 4 gitu ya. PeB-nya dia punya bebasnya mana? Ini ya, yang ini kan tadi bebas. Ini juga bebas. Berarti dia ada 2. 4 pasang PI, 2 pasang PeB. Berarti yang opsi yang pertama dia tepat gitu ya. Kemudian SF4 memiliki 4 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas. Oke, kita gambar SF4. Di sebelahnya sini ada SF4. F ada 4 ya, tuh 2, 3, 4. 1, 2, 3, SF punya 7 ya, sama. Ini juga 7. Ini juga 7. Yang atas juga 7. Biar stabil, kita pinjami 1 ya. Ini juga kita pinjami 1. Pinjam 1, pinjam 1. Nah, si S ini elektron valensinya punya 6, teman-teman. Dia udah meminjamkan 4 ya. Berarti masih punya 2 lagi kan, Kak? Terus di sini ya, 2.
Berarti ini pasangan elektron ikatan. Ini juga ikatan. Ini ikatan. Ini ikatan. SF4 PEI-nya dia punya 4 ya. PEB-nya dia punya berapa? 1 aja ya, yang ini ya. Nah, PEB dia punya 1. Berarti untuk pernyataan kedua, 4 pasang PEI, 1 pasang PEB dia tepat gitu ya. Nah, berarti ini kurang tepat di soalnya teman-teman. Ini bukan keduanya, bukan 6 pasang elektron ya. Ini kurang tepat, kakak belum revisi. XEF4 dia benar totalnya kan ada 6 pasang elektron. Kalau SF4 dia hanya punya 5 pasang aja. Gitu ya. Kemudian kita ke bentuk molekul. Bentuk molekul XEF4 adalah segi 4 planar, sedangkan SF4 adalah jungkat-jungkit atau sisau. Oke. Kita tuliskan bentuk molekulnya ya. Formulanya kan AX. X itu menunjukkan PI ada 4 ya. E itu menunjukkan PEB ada 2. AX4E2, nah ini yang paling bawah ini teman. Ikatan ada 2, bebas ada, ulangi, ikatan ada 4, bebas ada 2, namanya segi 4 planar. Bentuk molekulnya segi 4 planar, nah ini benar ya. Kemudian SF4 berarti AX4, E-nya ada 1 ya, di sini PEB-nya 1. 4 sama 1 yang ini. 4 ikatan bebas 1, namanya bidang 4. Bidang 4 itu bagaimana? Di sini kok jungkat-jungkit. Nah, terkadang memang di beberapa sumber penamaan bentuk molekul dia beda-beda teman-teman. Nah, ini kakak ambilkan sumber yang lain. Nah, ini ya. AX4E, nah ini dia namanya sisau atau jungkat-jungkit. Gini ya. Kita boleh pakai yang ini. Soalnya yang tadi bidang 4 itu kan bahasanya mungkin agak berbeda. Nah, kalau yang ini di sumber yang lain ada ya berarti opsi atau pernyataan yang nomor 3 dia benar gitu ya. Nah, ini kakak perjelas gambarnya. Nah, ini kalau bentuk 3 dimensinya seperti ini teman-teman. Jadi XE dia punya 4 PEI ya. 4 mana? Ya ini 1, 2, 3, 4. Nah, elektron bebas ada di bawah sama di atas. Ini karena dia simetris, ini kan simetris ya. Maka XEF4 ini masuknya kovalen non-polar. Meskipun dia punya PEB. Kalau di kasus sebelumnya, ketika dia punya PEB kan pasti polar ya. Tapi nggak selalu. Kenapa? Karena acuan kita antara simetris dengan tidak. Ketika dia simetris, maka tarikan elektronnya, tarikan atom-atom yang lain sama-sama kuat, sehingga momen dipolnya 0. Nah, di saat itulah ikatannya bersifat kovalen non-polar. Nah, di sini meskipun dia punya PEB, namun karena dia imbang gitu ya, tarikannya sama-sama kuat kan, dia juga simetris, maka dia tetap tergolong ke kovalen yang non-polar gitu ya. Nah, ini namanya kan segi 4 planar. Ini kalau kita gambar, ini kan segi 4 gini ya. Nah, ini. Segi 4 planar. Nah, kenapa XEF4 disebut jungkat-jungkit? Nah, gambarnya seperti ini, teman. S, dia punya 4 tadi ya. 4 PEI kan, ini 1, 2, 3, 4. Ini bentuk 3 dimensinya. Ada 1 PEB di atas. Nah, kalau gambar seperti ini kan seperti jungkat-jungkit ya. Nah, ini kakinya, yang ini yang dibuat dudukannya gitu ya. Makanya dia disebut sisau atau jungkat-jungkit. Seperti itu ya. Kita ke pernyataan yang selanjutnya. Perbedaan bentuk molekul ini dipengaruhi oleh gaya tolakan PEB yang menekan atom-atom F. Nah, ini benar juga, teman-teman.
Nah, kasusnya karena ini PEB-nya hanya 1 gitu ya, maka dia mempengaruhi tolakan F ini. Dia menekan ini sama ini, tahu yang sebelahnya ini sehingga dia agak bengkok gitu ya. Ketika yang bawah ini katakan ada PEB lagi, teman-teman. Nah, maka nanti yang bengkok di bawah ini dia akan lurus seperti yang XEF4. Ya, bisa membayangkan nggak? Gitu ya. Jadi bengkoknya ini kenapa ya? Karena ada tolakan dari si PEB ini. Ini yang menyebabkan dia nggak simetris juga. Kalau nggak simetris, sehingga sifatnya dia polar gitu ya. Seperti itu ya untuk yang nomor 7. Selanjutnya kita ke nomor 8. Oke, ini variasi yang lain bentuk soal yang pilihan ganda dengan jawaban lebih dari 1 gitu ya. Jadi nanti kita bisa jawab biasanya bentuk centang, teman-teman. Nah, ini bisa dicentang, centang, centang gitu. Misal jawabannya benar. Kita identifikasi satu-satu ya. Ikatan kimia mempengaruhi sifat fisik suatu zat. Perhatikan pernyataan berikut. Pilih semua yang benar. Yang pertama, senyawa ionik memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat tinggi karena gaya elektrostatis antar ionnya yang sangat kuat. Nah, ini tepat ya. Jadi kenapa kok titik didihnya tinggi, lelehnya tinggi? Ya ini karena gaya tarik-menarik ionnya yang sangat kuat, sehingga untuk memutus ikatannya dibutuhkan suhu yang tinggi. Itu alasannya ya. Maka yang pertama ini tepat. Kedua, senyawa kovalen nonpolar umumnya memiliki titik didih yang rendah karena hanya dipengaruhi oleh gaya London. Nah, ini juga tepat, teman-teman. Jadi, ikatan yang terjadi antara senyawa nonpolar, kovalen nonpolar, itu hanya mempunyai ikatan atau gaya London. Gaya van der Waals-nya ya, dia gaya London. Nah, gaya London ini termasuk gaya yang paling lemah di antara gaya yang lain. Karena dia paling lemah, sehingga titik didihnya, kaitannya, ikatannya lemah tadi ya, sehingga titik didihnya dia relatif lebih rendah. Kalau Kakak jelasin, nah ini Kakak tabelnya ya contohnya. Nah, urutan ikatannya dari terlemah sampai yang terkuat. Si London ini, gaya London atau gaya dispersi, ini kan antara molekul-molekul nonpolar. Contohnya ini I2 lah. I2 ini kan nonpolar, I2 juga nonpolar. Antara I2 sama I2 hanya punya gaya London. Nah, dia ikatannya lemah, gitu ya, yang paling lemah, sehingga karena ikatannya lemah, titik didihnya dia paling rendah. Maka ini juga tepat. Loh, yang ini senyawa ion, ikatan ionik, mana Kak? Nah, urutan ini kan, ini hanya berlaku di ikatan kovalen ya, keempat ini. Jadi dari 1 sampai 4, ini semua hanya berlaku untuk ikatan kovalen. Cuman di sini kalau ionik, dengan deskripsi atau penjabaran yang nomor 1 itu juga tepat gitu ya. Penjabaran yang ketiga, senyawa kovalen polar yang terbentuk. Ulangi, senyawa kovalen polar atau senyawa polar yang dapat membentuk ikatan hidrogen seperti H2O, NH3 memiliki titik didih paling tinggi dibandingkan senyawa polar lain dengan MR yang sebanding. Sesuai urutannya ya, di sini ikatan hidrogen itu memiliki ikatan atau kekuatan ikatan yang paling kuat. Ya, yang paling kuat, dia terkuat. Kenapa? Ya karena di definisi sebelumnya ya Kakak jelasin, karena ada tarik-menarik antara atom H dengan atom yang sangat elektronegatif. Ada F, O, sama N. Inilah yang menyebabkan dia ikatannya sangat kuat.
Jadi meskipun MR-nya sebanding gitu ya, atau bahkan MR-nya lebih kecil, si ikatan hidrogen ini tetap memiliki titik didih yang lebih tinggi. Kenapa? Sebabnya ya karena ikatannya dia sangat kuat gitu ya. Jadi yang nomor 3 ini juga benar. Nomor 4, senyawa kovalen polar memiliki titik didih yang lebih tinggi dari senyawa kovalen nonpolar dengan MR yang sebanding karena adanya interaksi dipol-dipol yang lebih kuat. Kalau senyawa kovalen polar, ini ya nomor 3. Dia namanya gaya dipol-dipol atau dipol permanen mungkin di sumber yang lain. Contohnya antara HCl dengan HCl, ini kan sama-sama kovalen polar. Nah, ikatan yang sama dibandingkan non-polar ini yang dia ikatannya lemah tadi ya, karena punya gaya London, sehingga titik didih gaya dipol-dipol itu jauh lebih kuat, meskipun MR-nya dia sebanding gitu ya. Dia opsi 4 ini juga benar. Jadi meskipun keempat ini teman, London, kemudian yang lebih kuat lagi dipol terinduksi atau dipol terimbas, yang lebih kuat lagi dipol-dipol, yang lebih kuat lagi ikatan hidrogen. Meskipun mereka MR-nya sejenis, gitu ya, atau sebanding, namun urutan titik didihnya tetap yang seperti ini, gitu ya. Yang paling kuat, sehingga dia mempengaruhi titik didihnya tadi. Yang kelima, titik didih dari suatu zat selalu meningkat seiring dengan bertambahnya MR, terlepas dari jenis ikatan atau interaksi antar molekul. Nah, ini yang tidak tepat ya. Jadi, seperti yang kita jelaskan tadi ya. Jadi, meskipun MR-nya sebanding, tetapi ketika senyawa tersebut mempunyai ikatan hidrogen dibanding yang mempunyai ikatan atau gaya London, nah jelas titik didihnya lebih besar yang punya ikatan hidrogen. Jadi ini kurang tepat atau salah ya. Berarti opsi yang tepat 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita ke nomor 9. Oke, dengan model yang sama ya. Senyawa berikut, pernyataan manakah yang benar terkait kepolaran? Nah, kita oke. Yang pertama ada CO2 dan C2H2. Molekul nonpolar karena memiliki bentuk simetris. Oke, kita gambar ya. Apakah simetris? CO2 itu kan ada C, di pusat ada O, ada O. Gini ya. Nah, si O, teman-teman, valensinya kan 6. 5, 6. Ini juga 6. Si C ini punya valensi 4 gitu ya. Tuh 2, 3, 4. Nah, O di sini dia kan 6. Biar stabil dia butuh 2. Dia pinjem C2. O yang ini juga sama. Biar stabil menjadi oktet dia butuh 2. Nah, si C dia kan punya 4. Biar stabil dia butuh 4. 4 dari mana? Dari O yang kiri. O yang kanan 2. Nah, di sini ada 2 pasang ya masing-masing. Ketika digambar nanti jadinya O, ini rangkap 2, C, rangkap 2, O. Nah, ini kan kelihatan ya. Lurus kan? Lurus berarti dia linier gitu ya. Nah, ini. 2 elektron ikatan nggak ada bebas. Rumusnya AX2 bentuknya linier. Gitu ya. Kalau C2H2, nah C2H2 ini kalau teman-teman ingat, ini kan etuna ya. Dia masuknya alkuna, C rangkap 3, gini kan, ini ada H, ini ada H. Udah, gini aja. Ini kan sama kan lurus ya. Maka dia juga linier, gitu ya. Berarti opsi yang tepat ini, yang A atau yang pertama dia tepat. Gitu ya. Selanjutnya,
H2O adalah molekul polar karena adanya pasangan elektron bebas pada atom oksigen yang menyebabkan tidak simetris. Tepat ya. Ini udah beberapa tadi kan kita bahas di nomor 5 tadi yang lebih jelas. Ketiga, SO2 adalah molekul polar karena memiliki bentuk bengkok. Nah, kita identifikasi ya SO2. Ini ada S, ada O, ada O. O tadi punya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S ini punya 6 juga, teman-teman. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti si O ini dia stabil dengan oktet ya. O yang ini juga stabil dengan oktet. S tadi, nah S ini dia nanti kelebihan teman-teman di sini. Nah, dia punya 10 jadinya ya. Dia kepenyimpangan juga. Atau, ini kalau kita gambar, nah, jelasin dulu. S, nanti ini rangkap 2, O, ini rangkap 2, O, gini ya. Di sini dia punya bebas. Ini bentuknya berarti kan, mana tadi? Polar, nah memiliki bentuk yang bengkok. Ini kan bengkok ya. Nah, karena dia nggak simetris, berarti dia masuknya polar. Berarti yang 3 ini juga benar. Meskipun di beberapa sumber ada yang menjelaskan juga, dia ikatannya kovalen koordinasi, teman-teman. Jadi kan S bisa oktet sebenarnya. Kalau oktet bagaimana, Kak? Nah, S, ini ada O, di sini ada O. Tadi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia dikasih 2 dari S ini. Oktet. Nah, yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia pinjem 2 dari S. Gini ya. Nah, S tadi punya 6 kan? 1, 2, 3, 4. Di sini ada 2. X ya. Jadi ini di sini sebagai kovalen koordinasi. Koordinasi. Nanti S dia punya oktet gitu ya. Ini juga boleh. Jadi kalau ini nanti rangkap 2, gini kan, kalau yang koordinasi berarti nanti gambarnya S. Yang ini rangkap 2, yang ini kovalen koordinasi. Nah, gini. Nah, teman-teman. Sama kan dia juga V gitu ya. 3, tepat. Yang keempat, PCl3 adalah molekul polar karena memiliki bentuk trigonal piramida. Nah, PCl3 ini, kalau kita gambar, P ada Cl, Cl, Cl gini ya. Cl itu punya 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 7. 5, 6, 7. Ini 7. Nah, Cl biar stabil dia butuh 1 ya. Pinjem P, pinjem P, pinjem P. P udah minjemin 3, P itu punya 5, teman-teman. Valensinya. Berarti Cl nanti stabil, ini stabil, ini stabil. P-nya juga stabil ya. Oktet 8. Dia punya 5, pinjam masing-masing Cl 1, 1, 1. Enggak simetris ya. Kalau dia enggak simetris berarti masuknya polar. Kemudian bentuknya kan punya AX, PEI-nya ada 3 ya. Ini 1, 2, 3. E-nya ada 1, PEB-nya di atas ini. PEB, AX3E, yang ini ya, 3 ikatan. 1 bebas, bentuknya piramida trigonal. Trigonal piramida, oke, polar. Berarti yang D ini tepat. Yang E, semua molekul yang memiliki pasangan elektron bebas pada atom pusatnya pasti bersifat polar.
Nah, ini yang nggak tepat ya. Ini udah jelasin tadi ya, contohnya di XE-F4. Nah, ini. Oke, ini kakak hapus dulu ya. Nah, si XE-F4 tadi kan di sini dia punya PEB ya. Mana ya ini? Ini kan PEB. Ini juga PEB. Karena PEB-nya berimbang, tarik-menariknya juga sama, sehingga dia tetap simetris. Nah, ini tetap simetris, teman-teman. Karena dia tetap simetris, sehingga sifatnya dia non-polar. Jadi, nggak semua yang punya PEB masuknya polar. Tetapi, memang kecenderungannya ketika dia punya PEB, cenderungnya dia memang polar jadinya di senyawa yang lain gitu ya. Tetapi ada pengecualian di XeF4 ini yang sering muncul contohnya. Jadi selainnya kalau di ini tadi BCl3 ini ya, kan ada PEB, dia jadinya polar. Benar kan? Di ini juga SO2, dia ada PEB jadinya polar juga. Cuman tidak selamanya seperti itu gitu ya. Berarti A, B, C, D benar, yang E dia salah. Nah, ini nomor 10. Nah, ini mirip-mirip seperti yang udah kita pelajari ya. Ini buat latihan teman-teman. Nanti coba kita diskusikan di kolom komentar ya. Anggap aja ini opsi A, B, C, D, E ini ya. Manakah yang tepat, manakah yang salah. Ya, silahkan dicoba buat latihan teman-teman. Nanti kita bahas di kolom komentar. Seperti itu ya. Semoga videonya bermanfaat. Mungkin dari nomor 1 sampai 9 ada yang masih bingung, silakan ditanyakan saja di kolom komentar. Nanti kakak bantu di sana. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kita belajar bersama. Nanti kita lanjut di video selanjutnya.